Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azahra dari kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Kali ini saya akan mengerjakan soal Lamsol nomor satu bab 3 penataan kondisi. Jadi soalnya itu adalah kita disuruh untuk menginputkan nilai yaitu ada matematika, kemudian bahasa Indonesia, dan lain-lain ini. Nah, setelah kita menginputkan ini, program itu akan menyeleksi nilai rata-rata dari mata pelajaran em, dari empat mata pelajaran itu. Nah, jika nilai rata-ratanya itu lebih dari 80, maka program akan menyeleksi bidang mana yang akan kita masukin, misalnya kayak soshum ataupun saintek. Tapi ada ketentuannya juga masing-masing itu. Jadi ada if di dalam if-nya. Oke, jika saintek itu rata-ratanya itu dari nilai fisika, biologi, kimia, MTK itu harus lebih dari 87. Jika soshum itu rata-rata nilai bahasa Indonesia, kemudian PKN, bahasa Inggris, dan juga IPS itu harus lebih dari 84. Nah, jika siswa itu bisa memasuki masing-masing bidang saintek maupun soshum, siswa itu dapat memilih dua profesi dengan aturannya masing-masing. Jika saintek, kalau mau dokter ataupun dokter itu nilainya harus 95 dan lain-lain lah. Intinya sesuai dengan aturannya masing-masing. Nanti kita lihat di sini. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pemrogramannya ya. Di sini lo sudah ada bahasa manusia, algoritma deskriptifnya atau logika penyelesaiannya itu bagaimana. Nah, di sini juga sudah saya buatkan pemrograman C++-nya. Ada struktur umum dari C++. Yang pertama itu adalah include IOStream. Jadi fungsi ini tuh kayak buat manggil library input maupun output di C++. Jadi kita tuh di sini bisa pakai cout atau untuk nampilinnya ke layar dan juga in buat input dari keyboard. Nah, yang kedua ini adalah using namespace std. Jadi di sini tuh kita nggak perlu lagi nulis std titik dua yang berulang-ulang, yang sebenarnya itu tuh adalah cout dan juga in. Dan itu adalah milik dari std ini. Jadi kemudian yang ketiga dari strukturnya itu adalah inmate. Sesuai namanya ini adalah fungsi utama. Nah, fungsi utama dari program C++ ini ya. Jadi program tuh selalu mulai dijalaninya itu dari sini. Nah, untuk ini tuh artinya fungsinya mengembalikan nilai bilangan bulat. Biasanya ada return 0 gitu. Yang artinya program itu tuh selesai dengan normal. Kalau main itu nggak ada, berarti programnya itu nggak bakalan bisa ada. Jadi ya program utama, fungsi utamanya. Oke, kita masuk saja langsung kepada logika program ataupun algoritma deskriptifnya. Yang pertama, program mulai jalan, yakni menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Dan juga nanti ada N-nya juga menggunakan tutup kurung kurawal. Setelah itu setelah tanda ini kita akan memasukkan tipe variabel dan juga variabelnya itu apa saja. Variabelnya itu adalah matematika, bahasa Indonesia, BI, intinya mata pelajaran yang akan kita masukkan di sini ya. Nah, untuk RW, RSentros ini apa? Ini adalah rata-rata wajib, rata-rata nilai wajib, rata-rata saintek, dan juga rata-rata soshum. Tadi kan ada ya perintahnya itu, jika rata-rata sainteknya itu ini, jadi dia tuh bisa masuk ke bidang ini. Intinya ini aku singkat aja supaya lebih pendek dan tidak terlalu bertele-tele juga. Nah, untuk tipenya itu adalah float. Kenapa float? Karena float itu kan bisa bilangan pecahan. Misalkan kita ingin memasukkan rata-rata kan tidak mungkin ya hanya bilangan bulat. Bisa saja nilainya itu rata-rata. Jadi misalnya bisa saja nilainya itu adalah pecahan, tidak selalu bilangan bulat. Jadi kita ambil aja bilangan pecahan ini. Nah, setelah itu program meminta untuk masukin 8 nilai. Jadi di sini kita em, program menulis masukkanlah nilai dan di sini juga kita akan memasuki nilai-nilai tersebut. Misal, nah ini adalah Sein. Sein ini untuk program itu membaca inputan dari kita supaya bisa melakukan suatu proses. Sudah, ini kita masukkanlah nilai, ada matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, sampai IPS. Nah, ini untuk yang nomor dua ini. Setelah itu, setelah semua nilai diisi, program akan menghitung tiga rata-rata, yaitu rata-rata mapel wajib, ada B Indo, B Inggris, MTK, dan PKN, dibagi 4, karena jumlah yang ingin kita bagi itu ada 4. Nah, di sini ya, rata-rata wajibnya itu dibagi 4. Nah, ini saya menggunakan 4,0 karena supaya terbaca aja sih bahwa itu tuh adalah bilangan pecahan. Nah, setelah itu
Rata-rata sainteknya itu ada mapel fisika, kemudian biologi, dan juga mapel kimia, dan juga matematika. Dibagi empat juga, karena sama-sama empat datanya. Setelah itu menghitung rata-rata soshum itu ada mapelnya bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, dan juga IPS, sama juga dibagi dengan empat. Oh iya, jangan lupa ya untuk menggunakan tanda titik koma sebagai pengakhiran dari statement yang setelah kita masukkan itu. Jadi statement yang itu tuh berhentinya di situ, gitu. Setelah itu, program akan menampilkan nilai rata-rata mapel wajib. Jadi program itu akan nampilin dulu rata-rata wajibnya, karena yang kita akan penuhin terlebih dahulu adalah bidang yang akan dimasukin oleh siswa itu. Jadi menghitung dulu rata-rata wajibnya. Untuk rata-rata saintek dan juga sosum itu ada, tapi nanti. Jadi kita menghitung terlebih dahulu rata-rata mapel wajibnya karena yang akan kita masukkan itu bidang saintek ataupun soshum meminta persyaratan bahwa rata-rata mapel wajibnya itu harus lebih dari 80. Oke, ini kita see out program akan nah ini adalah tanda kayak garis miring kemudian N itu bahwa setelah setelah yang ini itu akan enter satu baris dan rata-rata mapel wajibnya juga akan tampil. Di sini program menulis rata-rata mapel wajib. Dan di sini tuh maksudnya apa? Di sini maksudnya rata-rata wajib tadi kan sudah nih kita hitung di sini. Nah, hasilnya itu kita pindahin ke sini supaya misalnya programnya tampil rata-rata mapel wajib, juga tampil hasil rata-rata wajib yang telah kita hitung dari sini. Tuh. Ini dikecilin aja deh. Nah, setelah program menampilkan nilai rata-rata mapel wajib, akan masuk kondisi. Jika rata-rata wajibnya kurang dari 80, program langsung bilang kamu belum memenuhi syarat memilih bidang studi. Jadi, ya programnya akan berakhir gitu. Karena kan persyaratannya itu nggak terpenuhi gitu. Nah, ini kita masuk ke kondisi ya. Jika rata-rata wajibnya itu kurang dari 80, program akan menampilkan, maaf, belum memenuhi syarat memilih bidang studi dan program pun akan berakhir. Gitu. Ini tanda kurung kurawal buka tutup bahwa sampai situ maksudnya kita memulai dan juga mengakhirin program yang ini gitu. Nah, jika tidak, berarti programnya ya bilang lolos mapel wajib. Saya lolos pemilihan bidang studi sih harusnya, tapi nggak apa-apa. Lolos mapel wajib. Nah, jadi setelah lolos mapel wajib, nah jika jika rata-rata wajibnya 80, program bilang kamu lolos mapel wajib kan? Kemudian jika kita masuk lagi nih kondisi, enggak, ya kita masuk lagi nih kondisi kalau lolos mapel wajib itu jika rata-rata sainteknya itu harus lebih dari 87 kan. Lalu program cek kemungkinan jurusan saintek. Nah, jika rata-rata sainteknya itu lebih dari 87, tampilkanlah saintek. Nah, tapi jika biologinya itu lebih dari 85 dan kimia dan juga matematikanya itu lebih dari 95, tampilkanlah profesinya itu adalah profesi dokter. Jadi gitu. Jadi program ini apa ya? Mengecek satu persatu, jadi if dalam if. Jika rata-rata sainteknya itu lebih dari 87, ya berarti menampilkan saintek gitu. Dan misalnya nih, yang pertamanya udah terpenuhi ya berarti dia masuk ke profesi dokter. Tapi misalnya em, pernyataan yang pertama ini dia kurang kurang dari 95 berarti ya dia masuknya langsung ke sosum. Tapi akan ngecek-ngecek dulu satu persatu, maksudnya if dalam if tersebut. Oke, jika biologi, kimia, dan MTK ini dokter. Kalau jika fisika, kimia, MTK di atas 96 berarti astronot. Oke. Nah, setelah itu program akan tutup di sini. Ini ya, ini juga akan tutup di sini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang selanjutnya itu. Program juga akan cek kemungkinan jurusan soshum. Nah, persyaratan dari jurusan soshum itu jika rata-rata nilai dari nilai bahasa Indonesia, kemudian PKN,
Dan bahasa Inggris dan juga IPS itu lebih dari 84. Jika rata-rata sosialnya itu lebih dari 84, ini rata-rata sosial itu, soshum itu didapat dari bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, dan juga IPS. Jadi misalkan nilai tersebut itu lebih dari rata-ratanya lebih dari 84, berarti dia masuknya jurusan ke soshum. Nah, kemudian masuk dicek lagi nih. Ini kan dicek ya. Nih, jika ini berarti dia masuk soshum. Dicek lagi, apakah jika nilai IPS-nya itu kita masuk ke profesi sekarang kan sudah ya bidangnya yaitu ke soshum. Kita masuk ke profesinya. Untuk di profesinya itu, jika IPS-nya itu nilai IPS itu em, bentar. Nilai IPS itu dan bahasa Indonesia masing-masing harus lebih dari 88, berarti dia masuk ke profesinya hakim. Dia masuk ke profesi seorang hakim. Oke, selanjutnya jika bahasa Indonesianya itu lebih dari 86 dan juga bahasa Inggrisnya itu lebih dari 86, berarti dia masuk ke profesi wartawan. Jadi ini sama ya sistemnya kayak Saintek tadi, dicek juga satu persatu dia masuk ke profesi yang mana. Jika yang pertama itu sudah memenuhi, berarti dia akan masuk ke profesi yang pertama itu. Tetapi jika peretaan yang pertama ini belum memenuhi, dia juga akan mengecek kembali peretaan yang kedua itu apakah dia memenuhi juga gitu. Jika memenuhi ya berarti dia masuknya ke profesi yang kedua. Nah, selanjutnya jika em, rata-rata sainteknya tadi itu kurang dari atau sama dengan 87 karena kan dia mintanya lebih ya harus lebih dari 87 dan juga rata-rata soshumnya itu kurang dari atau sama dengan 84 ya berarti dia tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk ke bidang saintek maupun soshum karena persyaratannya tidak ada yang terpenuhi semua antara rata-rata sainteknya dan juga rata-rata di bidang soshum tersebut. Jadi program pun akan berakhir ini. Nih, eh, bukannya. Oh ini. Berarti programnya akan berakhir. Nah, kurang lebih untuk program C++ itu mungkin segi segini aja ya. Untuk deskriptifnya juga sama sebenarnya. Tapi ini lebih ke bahasa manusia, jadi lebih mudah untuk kita melogikakan ke bahasa pemrograman C++-nya. Nah, setelah itu mungkin kita akan masuk ke flowchart atau pseudocode supaya lebih. Kalau flowchart tuh supaya ada bagan-bagannya. Oke, coba. Nah, ini untuk flowchartnya ya. Yang pertama itu adalah kita memulai terlebih dahulu, seperti yang tanda kurung kurawal buka. Nah, untuk mulai atau start itu menggunakan simbol terminator. Simbol oval kayak gini namanya itu terminator. Nah, setelah itu kita mulai programnya itu berjalan atau disimbolkan dengan diagram alur kayak gini. Maksudnya arus alur kayak gini supaya bisa menandakan bahwa program yang selanjutnya itu, statement yang selanjutnya itu bergeraknya ke arah mana. Nah, setelah itu kan kita akan menginput ya, akan menginput variabel dari nilai matematika ini, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, dan sampai IPS ini. Kita input menggunakan simbolnya itu adalah jejer genjang, karena memulai input dan juga mengakhirkan program ataupun output. Maksudnya hasilnya gitu, hasil bukan akhir ya. Hasil dari program itu. Nah, setelah kita menginputkan masing-masing nilai dari variabel ini, kita memulai suatu proses. Nah, ini kan kita udah menginput ya variabel inputan yang mau kita masukin. Setelah itu, kita disuruh untuk memasukkan nilai, ada matematika, bahasa Inggris, sampailah ke IPS. Nah, setelah kita memasukkan nilai, kita tuh menghitungkan masuk ke proses berarti. Kalau menghitung, dia berarti masuk ke proses. Prosesnya itu ada menghitung rata-rata wajib, kemudian rata-rata saintek, dan juga soshum. Kita hitunglah di sini menggunakan simbolnya itu kalau proses berarti menggunakan persegi panjang. Sudah di sini, ketika proses perhitungan, kita akan mendapatkan hasil terlebih dahulu untuk yang rata-rata wajibnya, karena yang kita tampilkan di sini itu rata-rata wajibnya terlebih dahulu supaya bisa diseleksi dia tuh masuk ke bidang saintek ataupun soshum. Jadi kita akan menampilkannya rata-rata wajib terlebih dahulu. Nah, apakah nah ini kan menggunakan input.
menggunakan hasil atau outputnya. Jadi, hasil dari proses ini akan ditampilkan menggunakan jejer genjang seperti ini. Hasilnya itu adalah rata-rata wajib. Setelah itu, arus alur bergerak lagi ke kondisi. Nah, di kondisi ini kita tuh mengecek apakah rata-rata wajib itu kurang dari 80. Aduh, ini lupa. Sebentar-sebentar. Nah, ini dia masuk ke kondisi ya. Jika, apakah jika rata-rata wajibnya itu kurang dari 80? Nah, kalau iya, berarti programnya itu, oh benar-benar, salah, salah, salah. Nah, ini yang mana tadi ya? Oke. Apakah rata-rata wajibnya itu kurang dari 80? Jika iya, berarti dia menampilkan nih, maaf, belum memenuhi syarat memilih bidang studi. Sudah, program berakhir tuh. Nih, tanda panahnya mengalir ke sini, ke selesai. Ini maaf ya jika agak sedikit mencong-mencong karena menggunakan drawing tools dari laptopnya langsung karena mengejar. Baik, setelah itu jika apa jika rata-rata wajibnya itu kurang dari 80, kalau iya dia tampilin ini, kalau tidak itu gimana? Berarti ya dia lolos mapel wajib. Kalau tidak, berarti dia lolos mapel wajib. Nah, setelah lolos mapel wajib ini, dicek lagi tuh, apakah rata-rata sainteknya itu lebih dari 87. Masuk kita pengecekan untuk ke sainteknya dulu ya, baru ke sesum. Jadi dari setelah lolos mapel wajib ini, dicek apakah rata-rata sainteknya itu memenuhi, yaitu lebih dari 87. Nah, jika iya, berarti dia masuk ke bidang studi, yaitu saintek. Tapi dicek lagi dari saintek ini, dia tuh mau masuk ke profesi apa? Antara dokter dengan astronot kan? Nah, sainteknya itu ada dua kan nilainya. Yang pertama untuk saintek di profesi dokter. Di profesi dokter itu, apakah nilai biologinya itu, terus nilai kimia dan juga nilai matematikanya itu lebih dari 95? Jika iya, berarti dia masuk ke profesi dokter. Tampilkan profesi dokter. Untuk penampilkan ini kan berarti output ya, menggunakan jejer genjang. Nah, jika biologinya itu tidak 95, kimianya juga tidak 95, apalagi matematika tidak 95, berarti dia lanjut untuk mengecek ke profesi yang kedua. Dengan nilainya itu fisikanya harus dari lebih dari 96 dan juga kimianya lebih dari 96 dan juga matematikanya lebih dari 96. Jika iya, berarti dia masuk ke profesi astronot. Nah, gimana kalau tidak lagi? Alias kita ngecek tuh ke soshum. Misalnya kan ini enggak, terus ini juga enggak. Berarti dia bukan ke saintek alias kita masuk untuk ke pengecekan apakah dia tuh masuk ke soshum gitu. Nih, kita pengecekan ke Soshum, apakah jika rata-rata Soshumnya itu lebih, duh, lebih dari 8, lebih dari 84, jika iya berarti dia masuknya ke Soshum. Nah, tapi, duh ini salah lagi, ini ya. Nih, jika iya dia ke Soshum. Tapi kalau tidak ya berarti dia tidak memenuhi syarat Saintek dan juga Soshum. Kenapa dia langsung ke sini? Karena misalnya yang ini tadi, nih, yang tidak, berarti kan dia tidak memenuhi. Tapi kita, tapi kita lanjut untuk mengecek ke sosumnya tersebut. Apakah dia tuh masuknya ke sosum gitu? Jika tidak, ya berarti, nih, misal nih, yang program pertama tuh, dia tuh kan ngecek apakah rata-rata sainteknya itu lebih dari 87. Jika iya, berarti dia saintek. Tapi kalau tidak, berarti dia tuh sosum kan? Nah, tapi gimana kalau nggak lagi? Kalau sosumnya juga nggak 87, ya berarti Sainteknya kurang dari 87 dan sosumnya juga kurang dari 84. Kalau salah berarti dia tidak bisa dia bukan persyaratannya, dia tidak masuk ke persyaratan. Berarti dia tidak memenuhi syarat di Saintek maupun Sosum. Dan program pun akan selesai gitu. Nah, jika Sosum tadi kita pengecekan lagi untuk mengetahui profesi apa jika dia masuk ke Soshum. Oke, untuk yang kondisi yang pertama,
IPS-nya itu lebih dari 88 dan BNU-nya lebih dari 88. Jika iya, berarti dia profesinya hakim. Nah, jika tidak, kita ngecek lagi bidang yang kedua dengan nilainya itu bahasa Indonesia 86 dan bahasa Inggris 86 juga. Jika iya, berarti dia ke profesi wartawan ini berarti. Nah, tetapi gimana kalau tidak? Ya, berarti jika tidak, dia ke ini tidak memenuhi syarat di Saintek dan juga Sosum karena sudah kita melakukan pengecekan dua kali dan hasilnya tidak ya berarti dia tidak memenuhi syarat di Saintek maupun Sosum. Nah, itu untuk flowchartnya ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sudokotnya itu bentar ini kecilin dulu. Nah, untuk di Sudokotnya itu seperti ini. Yang pertama itu kita memasukkan header atau judul program dari kita kerjain ini, yakni program penentuan bidang studi misalnya. Tapi terserah sih misalnya menggunakan program apa aja, yang penting udah ada header apa gitu program yang pengen kita jalanin. Setelah itu, setelah kita membuat headernya, kita memasukkan variabelnya yang bertipe bilangan real. Setelah itu kita mulai. Nah, untuk setelah mulai itu kita write-nya yakni masukkanlah nilai. Jadi, oh ini masukkanlah nilai. Nilainya itu ada nilai matematika. Di sini read matematika. Jadi program ini membaca inputan kita ya. Setelah itu juga write. Yang kedua itu adalah bahasa Inggris. Nah, ini adalah nanti nilai yang akan kita masukkan nih di sini. Makanya dikasih spasi. Kemudian ini juga read BI, read Bing gitu. Dan seterusnya sampai ke IPS ini. Nah, setelah kita memasukkan nilai-nilai dari variabel yang telah kita masukkan ke deklarasinya itu, kita melakukan suatu proses yang namanya ada menggunakan tanda proses tadi kan. Setelah kita memproses atau menghitung dari rata-rata wajibnya, kemudian rata-rata saintek dan juga rata-rata soshum, kita tampilkan tuh yang ini rata-rata mapel wajib. Nih. Nah, ini tuh artinya kalau di Pascal, berarti kita masukkan nilai rata-rata wajib tadi yang udah kita hitung ini kan. Misalnya di C++ kan menggunakan tanda seperti ini. Nih, gitu. Tapi kalau di Pascal kurang lebih seperti ini menggunakan tanda koma. Berarti bahwa itu tuh kita mengambil nilai yang sudah kita hitung tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke kondisi. Kondisi tadi, jika rata-rata wajibnya itu kurang dari 80, ya berarti program menampilkan maaf, belum memenuhi syarat memilih bidang studi. Jika selain itu, berarti dia lolos mapel wajib. Berarti nilainya itu lebih dari 80 kan? Karena persyaratan program tadi harus nilai rata-rata wajibnya itu adalah 8, lebih dari 80. Sudah. Nah, jika rata-rata sainteknya itu lebih dari 87, maka ya berarti dia saintek gitu. Untuk rata-rata saintek tadi, mapel-mapelnya itu ada mapel-mapelnya itu ada biologi, kemudian mapel saintek ya. Oh iya ini. Itu kan. Enggak deh, matematika, bahasa Inggris sampai PKN ini adalah mapel wajib. Nah, setelah dia termasuk ke bidang studi saintek, dia tuh kita akan mengecek dia tuh masuknya ke profesi apa, antara profesi dokter ataupun astronot. Jika profesi dokter itu harus biologinya itu lebih dari 95, kimia dan juga matematikanya. Nah, jika jika belum belum memenuhi persyaratan ini, berarti kita masuk lagi ke kondisi yang kedua. Jika fisikanya itu lebih dari 96, kimia 96, dan juga matematika, berarti dia masuk ke profesinya astronot. Sudah nih. Ini maksudnya penutup tadi ya, penutup and if. Tapi bukan berarti ini programnya selesai, tapi salah satu begin dan end itu harus terpasang. Kemudian jika rata-rata sosumnya itu lebih dari 84, ya berarti dia sosum. Nah, kemudian setelah dia masuk ke bidang studinya itu adalah sosum, kita masuk ke profesinya. Untuk IPS-nya itu 88 dan Bahasa Indonesia 88, berarti dia masuk ke profesi hakim. Sudah?
Nah, setelah itu, jika yang program yang pertama ini tidak terpenuhi, berarti kita akan masuk untuk memenuhi persyaratan di profesi yang kedua, yaitu jika bahasa Indonesianya itu harus lebih dari 86 dan juga bahasa Inggrisnya lebih dari 86, berarti dia masuk ke profesi adalah wartawan. Nah, sudah tuh. Masuk lagi kita ke kondisi. Nah, gimana kalau misalnya rata-rata saintek dan juga sosum itu tidak terpenuhi? Gimana? Ya berarti dia tidak dapat memenuhi syarat saintek dan juga sosum. Maka dari itu programnya akan selesai. Jadi programnya akan berakhir di sini kalau tidak memenuhi syarat saintek maupun soshum. Ini ya, coba kita. Oh iya, tadi belum di-run ya. Nih, maaf. Lah, ini. Masukkanlah nilai. Misalnya, aduh nggak bawa. Iya, bentar. Misalnya untuk matematika, coba ya kita misalnya nggak memenuhi rata-rata wajib. Untuk rata-rata wajib itu kan minimal 80. Dia biasa masuk ke perbidangan, seleksi bidang. Misal kita kecilkan semua nilai wajib. Bentar-bentar, bentar-bentar. Nah, karena rata-rata wajibnya tadi kan nggak memenuhi ya, ini otomatis nggak memenuhi ya, karena kalau dirata-ratain juga dia 43, nggak bisa lebih dari 80 ya, berarti dia belum memenuhi syarat memilih bidang studi. Artinya, kalau nggak memenuhi syarat, ya programnya akan berakhir gitu aja. Tapi misalnya jika kita bisa memilih ya profesinya gitu, berarti kita harus memenuhi terlebih dahulu. Eh, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Nah, lolos rata-rata mapel wajibnya itu 94. Berarti dia masuk ke sosum ya berarti ya. Walaupun misalnya kita masukinnya agak besar di awal ini, tapi dia masuk ke sosum. Dan profesinya itu wartawan. Berarti kalau sosum itu nilai rata-rata antara nilai bahasa Indonesianya, kemudian PKN, kemudian bahasa Inggris, dan IPS-nya itu adalah lebih dari 84. Nah, setelah ini berarti 84 untuk soshum. Nah, untuk profesi wartawan, itu tuh nilai masing-masing nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu lebih dari 86 rata-ratanya. Nilai masing-masing. Oke. Nah, jadi gitu ya untuk pengecekan nilai-nilainya. Berarti dia masuknya ke sosum dan juga wartawan, profesinya wartawan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam perbuatan maupun kata yang telah saya utarakan, saya minta maaf. Mungkin saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.